Kemarin itu kejuaraan dunia jalan cepat Kejuaraan dunia jalan cepat di Antalya, Turki, Pak. di Antalya, Turki. Nah, orang Amuntai asli. Namanya siapa ini namanya? Halid. Ini kan sudah tamat, dah lulus Kuliah, Pak. kuliah. Kira-kira pengen nggak bekerja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di podcast saya, Haji Didi Buhari, Haji Odong. Hari ini di KP Host, kami mencoba mengulik dan kedatangan seorang atlet jalan cepat. Siapa? Ini kebetulan orang Amuntai asli. Namanya siapa ini namanya? Halida Ulfa, Pak. Halida Ulfa. Nah, kemudian ini kita perlulah sedikit lah, artinya ya semacam inilah interaktif. Nah, selama menjadi atlet jalan cepat itu apa aja kira-kira prestasinya? Nah, pertama prestasi di daerah dulu, di kabupaten. Apa kira-kira? Ulun kan mengikuti jalan cepat dari 2015. Ya, itu zaman sekolah langsung ke Porprov di 2017 di Tabalong. Ya. Itu mewakili HSU dapat 2 medali emas. 2 medali emas untuk Porprov lah. Ya. Dan Porprov keduanya itu di 2020 kemarin di Kandangan. Ya. Yaitu dapat medali emas. Habis itu yang tingkat daerah itu paling tinggi. Kemudian di tingkat provinsi apa kira-kira yang bisa dibanggakan nih lagi? Kalau di provinsi kemarin itu di PON Papua yang tahun 2021. Berarti sampai ke Papua sudah ini. Iya, Pak. Dapat apa di Papua itu ini? Jalan cepat 20 kilo ulun nih dapat medali perunggu, Pak. Perunggu. Mewakili Provinsi Kalimantan Selatan. Siapa? Wah, luar biasa ini. Berarti kan sudah atlet nasional. Kemudian nah ini untuk kiprahnya yang tadi katanya atlet internasional itu sudah di mana aja kira-kira, bertanding di negara mana aja? Kalau 2020 kemarin ulun mengikuti di Thailand Open, Pak. Itu dapat perunggu jalan cepat 10 kilo. Mewakili Indonesia tentunya. Mewakili Indonesia. Sama yang kemarin itu kejuaraan dunia jalan cepat. Kejuaraan dunia jalan cepat di Antalya, Turki, Pak. Di Antalya, Turki. Nah, itu dapat prestasi lagi nggak? Itu babak kualifikasi untuk Olimpiade Paris, Pak. Berarti bukan abal-abal ini. Istilahnya ya betul-betul atlet berprestasi ya. Nah, jadi pertama-tama saya tentu sangat apresiasi dan kagum ini. Ada orang daerah tentunya Sulawesi Utara, penduduk Amuntai yang sudah melanglang sampai ke dunia internasional, tentunya di atlet jalan cepat. Nah, sekarang persiapan apa lagi kira-kira ini? Buat 2 minggu ke depan lagi, Pak, Ulfa ada PON Papua, PON Medan. PON Medan. Iya. Itu mewakili Kalimantan Selatan. Mewakili Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, selama latihan itu apa aja mungkin hambatan atau apa? Ya kan hambatan dalam artian itu kan bisa berupa fasilitas, juga bisa berupa sumber daya pelatihnya, bisa juga ini terkait dengan uang pembinaan atau apa. Nah, apa kira-kira? Kalau untuk sekarang karena ulun persiapan PON itu ulun latihannya di Jawa Barat. Jawa Barat. Karena memang dari pelatihnya dari Jawa Barat, jadi ulun mengikuti pelatih ke Jawa Barat. Habis itu kalau fasilitas masih pakai biaya pribadi segala macam karena dana yang dikasih intensif dari provinsi itu mencangkup semua, jadi atlet yang beli sendiri, Pak. Kemudian perhatian dari ada nggak, maksudnya ya dari KONI, kan kita kan punya ini KONI, Komite Olahraga Nasional Indonesia kan, cabang HSO itu apa kira-kira, ada perhatian pembinaan kontribusinya juga untuk dalam rangka ini kan
sebagai atlet Mm-mm. internasional tadi? Biasanya kalau ulun ada event atau ulun lagi pulang ke kampung sini, biasanya Pak dibelikan Pak tiket pesawatnya Pak. Oh, dari Koni ada perhatian juga Inggih. lah. Nah, jadi menurut saya lah tidak hanya Koni mungkin nih, pemerintah daerah juga harus memberi apresiasi yang lebih. Artinya ya bisa berupa penghargaan, ya berupa materi lah, artinya uang pembinaan, Iya ya siapa? bisa juga dalam bentuk yang lain. Nah, ini kan sudah tamat, sudah lulus Kuliah Pak. kuliah. Kira-kira pengen nggak bekerja? Pastinya Pak ingin Nah, bekerja Pak. ini kan masa atlet internasional sama sekali belum bisa dapat pekerjaan di daerah sendiri. Kan mungkin harapannya ingin bekerja kan? Harapannya Nah, pengen bekerja Pak. saya coba himbau pemerintah daerah tentunya ini aset daerah yang sangat membanggakan, mengharumkan nama daerah. Ya inilah mudah-mudahan. Nah, apalagi nanti kalau dalam konteks kami nanti dipercaya dan berwenang, kami juga akan memperhatikan lah seperti adik ini, artinya ya harus dihargai yang patut sebagai pahlawan olahraga Iya daerah. siapa? Ya dicarikanlah lapangan pekerjaan. Nah itu mungkin apa harapan kemenang mungkin sama ya kehendak. Tinggi Pak. Nah jadi ini lagi apa kira-kira sampai di mana nih ingin dicapai prestasinya ini, cita-citanya? Harapannya habis lolos, kan PON ini juga babak kualifikasi untuk masuk tim pelatnas atletik Pak. Ya. Nah untuk timnas atletik itu tujuannya untuk ke SEA Games 2025 di Thailand. Harapannya punya kebanggaan tersendiri buat kayak atlet daerah bisa masuk ke timnas gitu Pak. Buat bisa mewakili Indonesia pada SEA Games. Ya itu sesuatu yang luar biasa dan membanggakan lah. Siapa? Nah, jadi mungkin lah saya di podcast ini ingin mencobalah membuka mata telinga semua pihak. Nah artinya lebih jauh nih pemerintah sebetulnya yang punya tanggung jawab besar. Apalagi sudah membawa nama baik daerah, provinsi, kemudian negara lagi. Nah, ada perhatian khusus yang kami inginkan. Nah, kemudian prestasi itu kan juga untuk selain untuk diri sendiri, tentu nanti juga bisa memberikan apa contoh, kemudian memotivasi lah. Juga bisa memotivasi atlet-atlet yang lain, yang cabang berbeda mungkin, cabang olahraga berbeda. Apa kira-kira nih motivasinya kepada teman-teman atlet lain? Harapannya, menurut ulun pribadi Pak, harapannya tuh ada terus yang melanjutkan prestasi-prestasi yang lebih dari ulun lagi kayak itu. Habis itu atlet itu pasti punya ambisi Pak. Nah ambisi itu yang perlu ditingkatkan dan ada acuan. Jadi kalau kita punya acuan, kita punya mimpi, pasti kita dalam latihan tuh bakal termotivasi semangat terus Pak. Semangat. Motivasi yang tinggi tentu prestasi akan mengikuti. Siapa? Tentu dengan berlatih yang sungguh-sungguh. Mungkin terima kasih sudah bisa hadir di podcast saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita, terutama juga bagi teman-teman cabang olahraga yang lain, khususnya di Hulu Sungai Utara, pada umumnya mungkin ya masyarakat yang lebih luas. Ini bagian daripada contoh dan motivasi yang lain untuk bisa sama-sama mengejar prestasi internasional. Terima kasih sudah hadir di podcast. Mungkin itu saja. Kami tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.